Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita membaca surat Al-Fatihah, bermohon kepada Allah semoga majelis kita majelis yang diridhai oleh Allah, menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, menjadikan ibu-ibu semua bisa meneladani Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah dan sholihat thayyibat, menjadi bidadari yang indah di dalam keluarganya, sehingga mengajak keluarganya untuk menghidupkan kehidupan ahli surganya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati talabul ilmi nafi' wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi rawdah min riyadil jannah wa ja'alna wa iyyakum min khairi ummah min ummah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam khairil bariyah. Asyhadu annahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita muliakan, ibu-ibu semua, jamaah majelis taklim nopo asmani? Sakinah tok ora samawa nggih. Majelis taklim daripada kumpulan ibu-ibu Sakinah, yang semoga dengan nama Sakinah benar-benar mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam menjalani hidup, ketenangan dalam mendekatkan diri kepada Allah, ketenangan dalam menjalankan perintah Allah, ketenangan dalam menjauhi larangan Allah, ketenangan ingin menjadi tiang penyangga yang mulia dalam kehidupan keluarga, sehingga dimuliakan dengan seperti biasa yang sering kita sampaikan, semuanya nanti bisa mengucapkan baiti jannati, amin ya rabbal alamin. Khususnya para pengurusnya, ketuanya, yang semoga selalu diberikan kesabaran, kekuatan, kemampuan, ketabahan mengajak kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mulia dari baginda Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang selalu membuat saya bahagia,
Belum saya ngomong udah ketawa dulu soalnya. Pendamping saya ini janjiannya no kursi loro ciciran enak. Kursi ini loro mikir loro. Jadi satu duet. Istri saya tercinta Syarifah Jamilah binti Husain bin Abdullah As-Segaf, yang semoga Allah juga berikan selalu kesehatan, keafiatan, dan juga kepada ibu-ibu semua, dan semoga menjadi pendamping-pendamping yang mulia dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, seperti biasa, niki ana susulane. Tak kira minumannya niki, Bu. Minuman-minuman terbaru kan model-model ini macam-macam, ini kan kembangi barang nopo. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang zahir, terlebih-lebih nikmat yang batin. Termasuk nikmat yang batin itu rasa tenang. Jadi yang sekarang ini banyak kita kehilangan dari nikmat Allah itu rasa adem, ayem, tentrem. Kadang kan kathah tiyang sing ngomong awake dhewe niki bakal iso tenang nek nyekel duit sakakeh-akeh. Tapi ternyata banyak yang megang duit banyak malah uripe ora tentrem. Malah uripe ora ayem, malah kadang bingung karepe dhewe. Makanya yang termasuk nikmat Allah yang besar ini adalah rasa tenang. Makanya orang kalau sudah tenang itu hidupnya bagaikan dalam keadaan di dalam surganya Allah. Kalau kita tahu makhluk-makhluk Allah yang cobaannya paling dahsyat itu makhluk yang dicintai sama Allah. Makin dekat sama Allah, cobaannya itu makin besar. Jadi pengen dekat sama Allah nggak? Cobaannya berat loh. Kita melihat makhluk yang paling utama siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah, paling istimewa. Nabi yang paling dicintai sama Allah, pangkatnya paling tinggi. Nggak ada yang bisa, makhluk siapapun bisa nyamai Nabi Muhammad. Pangkatnya, kedudukannya, kedekatannya sama Allah, nggak ada satupun makhluk yang bisa nyamai Rasulullah. Bahkan semua yang ada di dalam diri Nabi Muhammad yang berhubungan dengan Nabi Muhammad masuk dicintai sama Allah, termasuk kita umatnya. Padahal kita ini kan umat yang kelasnya apa namanya? Ibadah ini kita ini kelompok kumat-kumatan. Ya. Kadang ada yang kumatnya kalau Ramadan, sholatnya Masya Allah, ngajinya sama Allah Masya Allah. Ramadan selesai, libur lagi. Nanti nunggu kalau sekolahnya masuk, kapan? Nunggu Ramadan. Makanya sebutannya hamba Ramadhani, hamba yang cuma nyembah kepada Allah baiknya di bulan Ramadan. Kalau hamba yang istimewa sebutannya Rabbani, hamba yang benar-benar ibadah menyembah kepada. Istrinya nggak sanggup kalau lihat Rasulullah seperti itu, sampai pesan-pesan, ya Rasulullah ibadah saja, yang biasa-biasa saja. Semuanya ini ya Rasulullah yang dilakukan umatmu pahalanya bakal ngalir ke dirimu, ya kan? Kalau kita ngajarin kebaikan sama satu orang, orang itu jalanin, nyebarin, kita dapat pahala MLM. MLM apa mah? MLM. Malam-malam apa? Multi level marketing. Artinya yang atas ini yang pertama bawa, nggak ngapa-ngapain, dari bawah dapat keuntungan. Nah, orang dari hamba Allah yang benar-benar ngelakuin kebaikan diterusin bawahnya, maka yang atas dapat pahala terus dari Allah. Makanya Nabi Muhammad kalau dihitung pahalanya dari umatnya saja itu sudah nggak bisa dikejar sama makhluk-makhluk lain. Dan semua Nabi dan Rasul kan sebelum Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, semua Nabi dan Rasul itu lebih dulu dari Nabi Muhammad. Tapi kemuliaan mereka, kehebatan mereka, adanya mereka karena Nabi Muhammad. Makanya semua yang ada di dalam diri mereka kemuliaannya karena keberkahannya Nabi Muhammad. Pahala yang mereka dapatkan nyambung untuk Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi cobaannya dahsyat, cobaannya hebat, cobaannya sangat-sangat berat. Kita nggak akan mampu.
Tapi subhanallah, justru disitulah ujian yang Allah berikan kepada hamba menunjukkan istimewanya hamba. Bukan makin jauh dari Allah, justru makin dekat. Begitu pula para nabi dan rasul, begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, sampai ke tabi'in, sampai juga ke para aulia ulama. Kita kalau melihat orang-orang yang istimewa, para aulia, para wali, itu kita ngelihatnya seakan-akan enak saja. Sampai sekarang masya Allah para aulia ini kuburannya didatengin, pada ziarah, pada ibadah di situ, pada ngaji, pada sholat, pada sholawat, pada dzikir, pada baca Al-Quran, bahkan ada yang khatam Quran, ada yang berdoa di situ. Seakan-akan kita ngelihatnya, oh enak nih jadi wali, masya Allah, sampai meninggalnya aja masih didatengin. Tapi kita nggak tahu bagaimana hidupnya mereka. Makanya kan pernah ada satu cerita dari Kiai Hamid Pasuruan. Pernah dengar nggak? Mbah Hamid Pasuruan, seorang wali besar, murid daripada Habib Ja'far bin Syekh An-Nasagab, Pasuruan juga. Itu ada orang melihatin beliau seneng. Nah kadang ada orang senang ini, senang karena cinta tumbuh dari hati yang tulus. Ada yang karena apa? Melihat enaknya orang itu. Kok enak ya, kesana kemari dihormatin, mau keluar sandal disiapin, mau ngambil apa dibawain, keluar ke sana sini disambut, mobil rebutan untuk jemput. Wah kok enak ya, seneng dia melihat apa Mbah Hamid ini. Sehingga akhirnya apa? Dia ngikut Mbah Hamid. Ngikut kok kelihatan makin enak. Baru jadi pengikutnya aja sudah disambut juga, dimuliakan juga, dapat keuntungan juga, bahkan ada yang ngasih hadiah macam-macam. Wah dia pikir wah enak ini. Akhirnya dia ngomong, pingin seperti Mbah Hamid. Kata Mbah Hamid, oh kok pingin seperti saya? Masya Allah, hebat, Masya Allah. Yaudah kalau gitu saya kasih sedikit tes kecil. Kalau lulus, insya Allah dapat seperti yang saya dapatkan. Kira-kira tesnya apa? Mana sih ngerti tak? Baca Quran, apa ilmu fikih. Tesnya apa? Cuma disuruh bawa air di gelas, nggak boleh tumpah. Ikut sama Mbah Hamid perjalanan, bawa air nggak boleh tumpah. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kan kalau orang yang normal kan sudah protes dulu. Loh, iki kan nggak mungkin. Mosok gue banyu nih gelas orang entuk utah ki piye ceritane. Bukan airnya sedikit loh, airnya sedikit makin masih bisa. Airnya agak penuh. Hingga ibaratnya goyang dikit bakal tumpah. Tapi yang tes diberikan itu. Tapi karena dia pengen, ayo bismillah. Oh, tapi dia udah yakin nggak bakal bisa. Tapi dia bilang, ayo bismillah. Ikut. Jalannya dihati-hati. Nggak konsen lagi sama gurunya sudah. Nggak ngurusin Mbah Hamid sudah. Mbah Hamid jalan mau kemana terserah. Yang penting air yang saya bawa nggak masuk ke mobil, jalannya pelan-pelan. Mbah Hamid sudah nungguin, dia nggak urusan, pokoknya ini jangan sampai tumpah. Duduk di dalam mobil, jalan. Akhirnya sampai tujuan, air yang itu kayaknya istilah ibaratnya tinggal setengah. Nggak mungkin, apalagi mobil kan sopir nggak urusan, jalan apalagi duduk. Zaman dulu sama zaman sekarang kan nggak sama. Kalau zaman dulu kan banyak yang rusak, zaman sekarang banyak yang rusak juga. Kalau musim hujan, subhanallah emang nggak mungkin. Sehingga akhirnya lomba niki kan ujian sih nggak mungkin, nggak bisa. Halo. Yang pertama, yang jelas satu pelajaran, nggak pernah kelihatan Mbah Hamid itu ngeluh, keluh kesah tentang semua hal yang dihadapin. Padahal maaf, rata-rata orang yang datang ngadep ke beliau bawa masalah atau datang apa ngasih hadiah kok? Hah? Kira-kira gimana? Rata-rata masalah, bahkan kadang masalahnya dahsyat. Dan itu pasti minimal minta doa, solusi, jalan keluar dan macam-macam. Emang dipikir Mbah Hamid nggak punya masalah?
Emang dipikir Mbah Hamid nggak punya keluarga? Emang dipikir Mbah Hamid nggak punya anak? Emang dipikir Mbah Hamid nggak punya istri? Emang Mbah Hamid dipikir nggak punya majelis? Emang dipikir nggak punya murid-murid, nggak punya pecinta, nggak punya teman, nggak punya tetangga? Banyak. Dan itu semuanya masing-masing ada masalah. Mbah Hamid sendiri ibaratnya hidupnya juga ada masalah. Artinya cobaan dari Allah. Nggak ada orang hidup di dunia tanpa cobaan, nggak ada. Tapi ya tadi, para aulia itu kan dikasih sama Allah kemuliaan. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa semua para walinya Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada di dalam diri mereka kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, rasa yang berlebihan. Karena apa? Mereka yakin punya Allah. Nah, kita sendiri kira-kira nikmat kita ini punya siapa? Punya Allah. Dengan iman Islam kita punya Nabi Muhammad, kita punya Allah. Nah, moga-moga berkah majelis menika awake dhewe sansaya adem, ayem, tentrem. Bisa merasakan lebih tenang sehingga dalam beribadah lebih nikmat, dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Niki acarane berhubungan dengan halal bihalal. Judulnya apa? Kebersamaan. Bahagia dalam kebersamaan. Terus yang sedih lah untuk bareng-bareng berarti. Hanya berbahagia. Ini pertama cerita tentang kita dulu. Kita ini sama Allah diciptakan di bumi, dari tanah, dan kita terakhir juga ibaratnya bahasanya juga akhirnya masukkan ke dalam tanah. Tanah ini adalah termasuk bentuk dasar aslinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita punya kakek moyang yang paling istimewa, kakek moyang yang paling utama, yaitu Nabi Allah Adam. Diciptakan sama Allah di mana? Di surga. Padahal beliau manusia, dan Allah telah nyiptakan sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah akan menciptakan makhluk yang akan jadi khalifah di muka bumi. Jadi sudah pasti Nabi Adam akan tinggal di bumi, nggak akan selama-lamanya tinggal di surga. Masa itu tempat tinggalnya Adam nanti akan di bumi, tapi Allah ciptakan Nabi Adam di surga. Kalau kita diciptakan langsung di bumi, pengennya nanti masuk surga. Ini janjiannya kemaki apa ora to? Nabi Adam tau ning surga metu terus mlebu meneh, awake dhewe tau mlebu pengin mlebu. Ya kenapa? Karena kabar yang disampaikan dari cerita Nabi Adam sampai cerita-cerita yang ada di Al-Quran, sampai cerita-cerita yang dalam hadis, bahwa kita nanti tempat yang terakhir yang ada kenikmatan, ada rahmat Allah, ada ridhonya Allah di surga. Sedangkan yang lainnya pindahnya cuma satu tempat lagi, neraka. Na'udzubillah min. Nah, diciptakan di surga Nabi Adam ini. Dan nggak tanggung, urusannya langsung sama Allah, nggak ada pakai malaikat. Rohnya yang nyiptakan dengan tangan, artinya kekuasaannya Allah. Jangan dikira tangan terus dibentuk sama tangan Allah, enggak. Allah ini laisa kamislihi syai', nggak akan pernah sama dengan makhluk. Yang kita pikirkan Allah lebih dari itu. Allah pokoknya zat yang maha ada, wujud. Tapi kayak apa? Kita nggak tahu. Kita nggak paham. Nanti kita diizinkan berjumpa kalau kita sujudnya ini, sholatnya kita benar-benar sujud ibadah kepada Allah. Karena nanti di yaumul qiyamah Allah akan menunjukkan diri. Pertama-tamanya orang yang beriman, subhanallah, otomatis langsung sujud. Pimpinannya siapa? Nabi Muhammad. Bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang tidak beriman, nggak bisa sujud, nggak bisa lihat Allah, makin ketakutan. Itu salah satu nikmat pertama nanti di yaumul qiyamah. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga langsung oleh Allah. Yang niupkan rohnya langsung kekuasaannya Allah. Yang ngajarin ilmu langsung Allah.
nggak lagi melalui malaikat. Jibril belum dapat tugas itu. Nanti setelah di bumi baru dapat tugas malaikat Jibril. Tapi di surga enggak. Terus kan Nabi Adam itu kan diciptain di surga itu rame-rame apa sendirian? Emang kok tahu? Ceritanya begitu. Nabi Adam di dalam surga sendiri, padahal mama surga. Pernah tahu surga? Gambaran surga? Saya tidak tergambar surga itu. Cuman ono cerita sitik-sitik tentang surga. Surga itu katanya tempat yang paling indah. Kita kalau lihat tempat yang paling indah bagi kita kan masing-masing. Ada yang merasa paling indah kalau ke Bandungan, ada yang paling indah kalau ke Kopeng, ada yang kalau indah kalau ke laut, ada yang kalau indah naik ke gunung, ada yang kalau indah pergi ke taman mana, ada yang kalau indah masuk ke mall pegang duit banyak. Iya ya. Ada yang kalau indah megang duit banyak di toko emas. Jadi masing-masing. Jadi gambaran itu masing-masing. Tapi keindahan surga lebih dahsyat dari itu semua berjuta-juta kali. Dan itu Nabi Adam tinggalnya di situ. Fasilitas semuanya ada. Makanan, minuman yang zaman dulu belum ada nama sebutan soto ayam, di sana sudah. Belum ada namanya opor kalau lebaran, di sana sudah ada. Jadi surga semuanya sediakan. Tapi namanya sendiri nggak enak. Masih tetap banyak bengong. Nek zaman dulu ada handphone, mungkin mainan handphone itu. Tapi akhirnya Allah tahu yang di dalam diri Nabi Adam. Akhirnya diciptakan yang namanya Siti Hawa. Nah, penciptaan Adam saat sudah diberikan kemuliaan Allah ilmu, Allah perintahkan malaikat sujud. Yang tidak mau sujud satu makhluk yang dari golongan jin, yakni namanya dulunya sebutannya Azazil. Setan itu dulu kena namanya Azazil. Sebelum ganti nama, ganti KTP, sebelum ganti KTP diganti iblis sama syaitan, dulu namanya Azazil. Jadi jangan keliru, nek punya anak aja kayak jeneng Azazil. Jadi dulu namanya Azazil, makhluk Allah yang istimewa, 80.000 tahun lebih ibadah, belum pernah berbuat maksiat sedikit pun. Itu Azazil. Hidup di bumi asalnya. Beribadah sama Allah 80.000 tahun lebih, nggak pernah buat ya. Ini awal dia alhamdulillah ibadah lancar, maksiat yo mosok lah isi. Artinya Azazil ini istimewa. Dikatakan di dalam kitab Baijuri, tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi ini kecuali pernah dipakai sujud oleh setan. Artinya tidak ada satu tempat kelepasan dari ibadahnya si Azazil. Sampai akhirnya Allah muliakan apa? Diangkat tinggal di surga. Jadi dari bumi tinggal di surga. Kalau Nabi Adam diciptakan langsung di surga. Nah, tapi Allah tahu memang setan punya penyakit. Setan punya penyakit yang tidak kelihatan. Artinya apa? Penyakit-penyakit yang di dalam hati. Makanya kalau sudah di dalam hati ada penyakit, itu bahaya, cepat-cepat disembuhin. Yang jadi masalah, tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Dan tidak semua ulama diberikan oleh Allah kemuliaan bisa menyembuhkan penyakit hati. Dan belum tentu semua orang punya jalan untuk bisa menyembuhkan penyakit hati, walaupun obatnya sudah dibocorkan dari zaman dulu. Kan kalau kasidahnya sekarang kan ada obat hati, loro hati apa? Ada 5 perkara. Obatnya sudah disampaikan. Yang jadi masalah penyakitnya nggak tahu. Nanti ngobatinya salah. Ada orang sakitnya palanya pusing, datang ke dokter ditanya, dia bilang perutnya nggak enak. Padahal gara-gara pala pusing sehingga makan nggak asik, nggak makan, akhirnya perutnya nggak enak. Diobatin perutnya belum beres. Kenapa? Oh, masalah pokoknya palanya pusing. Begitu pula kalau kita nggak tahu hati kita aslinya gimana, ketemu obat apapun nggak bakal beres. Kadang nggak tahu dosisnya, nggak tahu seberapa banyaknya, minumnya berapa kali, harus berapa kali, nggak tahu, bukan jadi obat. Maka Allah tunjukkan penyakitnya syaitan Azazil saat Allah ciptakan Nabi Adam. Diciptakan Nabi Adam, bukan dia senang hormat seperti malaikat. Malaikat pertamanya bingung.
Kenapa? Karena Allah ciptakan satu makhluk yang Allah sampaikan kepada malaikat, Allah tunjukkan gambaran manusia, banyak nanti yang merusak bumi ini. Banyak yang justru menghancurkan bumi. Sing rusak bumi niku kambing napa menungso kira-kira? Sing rusak bumi niku sapi napa menungso? Lho amat, yang rusak bumi itu anjing, babi atau manusia? Nggak pernah kita dapat laporannya anjing merusak jalanan ini, nggak ada ya. Kambing merusak jalanan, nggak ada. Yang rusak makanya dikatakan manusia itu dahsyat. Nah, malaikat saat dikasih tahu gambaran itu oleh Allah, tidak dia lihat gambaran yang baik yang lainnya, dia langsung lihat gambaran itu. Saat Allah menciptakan manusia, malaikat kan langsung nanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk yang akan merusak di muka bumi, bahkan menumpahkan darah saudaranya sendiri? Kan dijawab sama Allah, aku melihat apa yang tidak kau lihat, aku maha tahu dan kalian tidak tahu, kecuali aku berikan ilmu kepada kalian sedikit. Maka langsung malaikat sadar, taubat, mengucap subhanaka la ilma lana illa ma'allam. Malaikat tahu, sadar diri, sehingga apa, langsung ngucapin, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa kecuali engkau yang berikan ilmu itu kepada kami. Si iblis enggak seperti itu. Makanya saat diperintahkan sujud, langsung malaikat cepat-cepat sujud, bukan untuk menyembah Nabi Adam, tapi sujud menjalankan perintah Allah. Maka nggak ada sujud kepada makhluk, itu nggak ada. Artinya sujud penyembahan, nggak ada. Contohnya kayak ada beberapa adat di Jawa kan ada namanya sungkeman, ya kan? Sungkem itu kan paling pol biasanya cuma sampai nyium kaki kan, ya kan? Apakah itu termasuk sujud? Kan, andai kan raja lah di keraton sampai ada yang duduk sampai gini, sampai duduk di bawah nunduk gini, apakah itu sujud? Apakah mereka menyembah? Enggak. Jadi jangan sampai kita punya persepsi salah. Sujud yang benar maksudnya sujud adalah menempelkan 7 anggota tubuh untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Yang lainnya bukan penghormatan. Makanya malaikat pun melakukan apa? Penghormatan kepada Nabi Adam karena perintah dari Allah. Yang satu nggak mau, namanya Azazil. Merasa apa? Saya kan lebih baik dari dia. Saya kan senior, dia junior. Saya sudah bertahun-tahun tinggal di tempat ini, dia baru. Saya sudah menyembah Allah ribuan tahun, dia baru. Dia belum tahu apa-apa, saya sudah tahu semuanya. Ibaratnya ini kalau belok kanan tembus ke mall sini, ini kalau maju sana itu tempat nongkrong yang enak, itu di sebelah sana ada kafe, itu setan sudah tahu semua. Abdul Azazil ini ibaratnya di surga. Nabi Adam belum tahu apa-apa, makanya dia nggak mau sujud. Timbul yang namanya rasa sombong. Dipanggil sama Allah, bukan sadar diri, bukan tahu diri, malah rumbongso ben. Kira-kira sifat ini ada di dalam diri kita nggak? Ada nggak? Sering apa cuma sekali? Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Ini sifat yang buruk. Dan ini maaf kadang ada di dalam dasar sifat manusia. Kalau kita teruskan bahaya, nanti kita tertipu, bahkan kita lebih dahsyat dari setan. Akhirnya setan dikeluarkan dari bumi. Nabi Adam pun dibales sama setan, dendam, sampai akhirnya Nabi Adam juga dikeluarkan dari bumi. Tapi Nabi Adam dikeluarkan emang iya. Kenapa? Punya tugas untuk mengelola bumi jadi surga. Kalau setan punya tugas cuma menghancurkan anak cucu Adam. Tugasnya itu aja. Makanya saat dikeluarkan kan dia minta perjanjian sama Allah. Ya Allah, jangan kau matikan aku sampai yaumul qiyamah. Kenapa? Ditanya sama Allah, kenapa? Kamu apain? Saya akan menyesatkan anak cucu Adam sampai yaumul qiyamah. Saya akan datengin dia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari bawah. Tidak disebut dari atas. Kenapa? Karena turunnya rahmat Allah dari atas, malaikat-malaikat turunnya dari atas. Makanya kalau orang dalam keadaan bingung, dalam keadaan khawatir, pikirannya macam-macam, angkat pala, melihat ke atas, nyebut nama ya Allah. Itu biasanya ngelekok no hati. Karena setan nggak datang dari atas.
kecuali setannya udah terlalu kurang ajar. Jadi seperti itu. Disetujui sama Allah. Oke, silakan. Kau bisa menyesatkan anak cucunya Adam, kecuali hamba-hamba yang telah aku pilih, hamba-hamba yang aku istimewakan. Singkat cerita, semuanya tinggal di muka bumi. Jadi kalau orang sing paling makhluk Allah sing paling sepuh niku syaitan. Harusnya kita sungkan. Nah, ada satu cerita lagi saya sampaikan. Ada makhluk Allah yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya sebutan raja-raja Mesir di masa dahulu. Cuman Fir'aun kalau di kita biasanya mengarah Fir'aun di masanya Nabi Musa. Ini makhluk Allah yang dahsyat sampai berani ngaku sebagai Tuhan, minta disembah, dan semua yang berada di bawah kekuasaannya wajib menyembah. Dia punya tentara paling kuat, dia punya kekuasaan luas, dia punya harta paling kaya. Korun itu kan terkenal kaya. Sebenarnya kekayaannya juga datang dari Fir'aun. Karena hebat, Korun cerdas, sering mendapatkan upeti dari Fir'aun. Nah, Fir'aun ini salah satunya juga apa? Dia nggak pernah sakit, pilek nggak pernah, flu nggak pernah, awake ndrodok itu nggak pernah merasa sakit, sehingga akhirnya dia pun merasa pantas jadi Tuhan. Mengumumkan, sesungguhnya aku ini Tuhan kalian dan wajib menyembah kepadaku, tidak ada Tuhan selain aku. Sing manusia sing istilahnya koplak-koplak ya nurut. Sing ana keperluane urusane masing-masing, urusane bab dunya, urusane kalian Firaun ya nurut, wis monggo jenengan dadi Tuhan ra apa-apa, wis tak sembah ra apa-apa, ora ana masalah. Sing penting dunyaku kan banyak manusia sekarang seperti itu kan. Ya semoga kita diselamatkan oleh Allah. Singkat cerita, saat Fir'aun mengumumkan diri jadi Tuhan, yang pertama kali memberikan ucapan selamat siapa? Iblis. Tapi yo maaf sengak-sengaan cara iblis ini. Sengak bahasa Indonesia ini apa? Wis pokoknya ngece-ngece lah. Mana bully caranya amal zaman sekarang bully. Itu iblis datang ke istananya Fir'aun. Lah wong iblis kan tentara meh sapa wae kan bakal iso ngetok, ora bakal iso ndelok. Tahu-tahu di depan pintu kamarnya Fir'aun, ngetuk pintu, duk, kan biasa kalau ada orang ngetuk pintu, siapa di depan? Iblisnya nyengak sih, jadi ini Tuhan. Ono wong ning ngarep gak ngerti. Tuhan tekon di Hongkong toh. Fir'aun serata, wah kurang ajar iki. Sopo iki? Iblis. Oh iblis mlebu. Oh berarti ratone konconane suwi. Masuk, besti katanya dia. Masuk, terus ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol, akhirnya iblis mengatakan, wah kau ini wis kewanen kok Kangkang. Aku kira gak wani nek ngaku-ngaku Tuhan. Nek aku jebak menungso ngaku Tuhan dan jebak menungso iya. Kan setan ini menjebak manusia banyak, kayak contohnya cerita Syekh Abdul Qadir, ada cahaya yang ngaku Tuhan agar Syekh Abdul Qadir dibebaskan daripada segala perbuatan sing haram jadi halal, sing batil jadi sah, ra ono masalah, bebas dia mau ngakuin apapun. Tapi Syekh Abdul Qadir tahu bahwa itu syaitan, karena Allah tidak akan pernah memerintahkan hambanya berbuat fahsya, perbuatan yang keji. Makanya akhirnya ketahuan lah. Sedangkan bukan untuk minta disembah, tapi Fir'aun luwih kendel dengan setan. Makanya setan salut. Wah, rano wong kayak kowe yo kan kendel kowe kan. Selamat ya, mabruk. Untuk rano lagune zaman dia. Singkat cerita, akhirnya si Fir'aun nanya sama iblis. Loh, Kang, jenengan ki janjane rak pinter to, Kang. Ceritane jenengan kira ibadah top, berarti kan kitab-kitab apa wae jenengan kan ngerti. Asline jenengan kan wis top tinggal ning surga. Lah kok jenengan diperintah ke sujud di Adam gak gelem ki nopo? Itu ditanya sama Firaun. Kenapa jenengan tidak mau sujud kepada Adam?
Dijawab oleh Fir'aun, ya nyengak meneh. Lah soalnya aku ngerti anak cucu ya ono sing koyok kowe iki ngono. Makanya aku gak gelem, wis ono wong koyok kowe iki ruwet ngono. Akhirnya singkat cerita si Fir'aun nanya sama iblis, "Hei iblis, kira-kira ada nggak makhluk yang lebih rusak dari kita? Ada nggak makhluk yang lebih bejat dari kita? Ada nggak makhluk yang lebih hina dari kita?" Dijawab sama iblis, "Ada." Kaget Fir'aun, ono tuh, tak kira sing paling rusak aku. Mbek jenengan sing tope. Kata iblis, enggak ada. Siapa? Makhluk yang namanya manusia kalau di hatinya ada hasud, iri, itu lebih rusak dari kita. Kira-kira ada nggak di diri kita? Ada nggak di diri kita? Bukan ada, banyak kan? Bahaya. Makanya kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya sering ingatkan kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan lupa juga minta sama Allah sifat-sifat syaitan yang ada di dalam diri kita, semoga Allah bersih. Iri nggak akan pernah senang. Orang iri hidupnya nggak pernah akan nikmat. Orang iri hidupnya selalu susah, walaupun dia punya semua. Dia dicintai sama orang, dia dihormati sama orang, dia orang punya, semua yang dia inginkan ada, tapi nggak pernah hidup senang. Kenapa? Pasti Nah, apa hubungannya dengan saat ini kita dengan majelis bahagia dalam kebersamaan? Kita ingat di masa Nabi Muhammad, apalagi di masa awal-awal Nabi Muhammad, ibaratnya kebanyakan saat itu belum punya apa-apa Islam ini. Kalau kita ingat cerita pertama, beliau Rasulullah pertama kali pindah dari Mekah masuk ke daerah namanya apa? Desa apa? Ada yang tahu? Kembang Harum apa Kali Pancur? Desa Kuba. Yang akhirnya di sini sekarang kita tahu ada Masjid Kuba. Itu kan masjid yang pertama kali dibangun di masa Rasul. Sebelum Masjid Nabawi, lebih dulu dibangun Masjid Kuba, karena Rasulullah sebelum masuk ke Madinah tinggal dulu di Kuba sampai beberapa lama. Salah satunya yang dilakukan Rasulullah bangun Masjid Kuba. Dan di masa itu belum ada apa-apa, belum punya apa-apa. Mereka bareng-bareng kerja ngangkat batu. Mangkat apa? Bata-bata. Yang bata itu mereka buat dari tanah liat sama rumput. Rasulullah sampai keluar syair, "Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib." Aku ini anak cucunya Abdul Muttalib, aku ini nabi yang enggak pernah berbohong. Ada syair-syair yang keluar. Sampai mereka para sahabat Muhajirin dan Ansor yang ada di saat itu di Kuba, mereka juga mengatakan, "Nahnu qaumun." Kami ini ada satu kaum, kalau tidak karena Nabi Muhammad kami tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan apa? Hidup yang namanya hidup pokok adalah kehidupan yang tujuannya untuk akhirat. Mereka dalam keadaan senang, bahagia, tapi tidak punya apa-apa dan tidak pernah ada, mereka tidak punya musuh. Padahal sebelum datangnya Nabi Muhammad, daerah Kuba dan Madinah sarangnya orang bermusuhan. Sarangnya orang saling benci. Sarangnya orang saling tikung, saling sakiti. Bahkan kalau sudah satu orang menyakiti, sak suku melu kabeh. Satu yang disalahi, sak suku melu kabeh. Sehingga daerah itu nggak pernah terkenal namanya tenang, itu nggak pernah. Makanya dulu kan namanya Yathrib, bahkan tempat sarangnya penyakit. Wabah itu semuanya masuk dan akhir tenggelamnya di sono. Dan itu terus nggak berhenti, terus ada aja wabahnya itu. Subhanallah, semuanya hilang dengan datangnya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menghubungkan satu sama lain menjadi saudara yang diterangkan hak dan kewajiban saudara. Makanya kalimat di dalam Islam ada sebutan al-mu'min kal bunyan wahid. Mukmin itu bagaikan satu bangunan yang kokoh satu. Al-mu'min yasuddu ba'duhum ba'do. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu saling dukung satu sama lainnya.
saling nyonggo, artinya menyangga, natai satu sama lain. Kira-kira ini dilakukan nggak sama kita? Kita hanya paling sama yang kita kenal. Padahal mukmin itu seluruh dunia, seluruh ikatan yang diikat oleh Allah dengan la ilaha illallah Muhammadun. Maka ibaratnya satu orang bahagia, yang lain ikut bahagia. Padahal belum tentu semua bahagia. Saat bahagia mungkin ada yang sini lagi susah, yang di sini lagi bingung, yang sini baru kematian, yang sini lagi sakit, yang sini lagi ada musibah, yang sini ada hal apa, yang sini lagi ditagih utang, sak macamnya. Kalau di total nggak bisa. Tapi ada namanya kebahagiaan, punya Nabi satu, Nabi Muhammad, punya kebahagiaan sama, punya kemuliaan sama-sama, ingin ke dalam surga. Nah makanya kemarin kita ini baru ibadah Ramadan, yang sama-sama merasakan ibadah itu. Posone ya podo, kan nek sahur sadurunge subuh ya. Ada yang sahur sebelum zuhur. Sama kan? Kompak kan? Sepakat kan? Sahur sadurunge oh tuh, melek berarti. Jadi sebelum subuh semuanya sahur. Adzan podo-podo kabeh, nek buka ngenteni adzan. Belum ada keputusan dirubah ya? Belum ada ya? Alhamdulillah dari zaman saya kecil belum ada perubahan. Dari MUI nggak pernah berubah. Dari pemerintah belum pernah berubah. Karena ini sekarang waktunya kita pendek, karena kita siap, ayo kita undur buka puasa ba'dal isya. Belum pernah ya? Sama gitu. Dan sepakat adzan yang paling dicintai adzan. Loh kok iso ngerti ngono lho. Subhanallah, walaupun keadaan puasanya masing-masing. Ada yang sibuk akhirnya baca Quran, ada yang sibuk berzikir, ada yang punya rezeki bingung mau ngasih sedekah kemana-kemana, ada yang sibuk untuk silaturahim, ada yang pingin masuk, ada yang pingin masak ini, ada yang ini, macam-macam kesibukannya. Tapi sama-sama dalam suasana melaksanakan ibadah kemuliaan bulan. Bahkan ada yang pingin itip ngasih sana, saya punya rezeki, saya punya ngasih teman saya, saudara saya, sahabat saya mau titip di masjid, mau titip di ini, mau ngasih anak yatim dan macam-macam. Kegiatannya masing-masing. Tapi ibadahnya sama. Lah ini sama ini yang kita olah. Yang nggak samanya kita nggak ngurus dulu. Hari rayanya sama, satu Syawal, walaupun kadang ada perbedaan, tetap sebutannya hari raya itu satu. Bener ya? Mau organisasi apapun delalah beda dino, ini ngomong Senin, iki ngomong Minggu, ono sing disiki Jumat. Ono sing ra gelem kalah disikine Senin sadurunge. Sebutannya mereka lebaran tetap satu Syawal, sudah pokok. Sehingga apa? Yang sama ini diolah untuk menjadikan keasyikan, kesenangan, keindahan, kebahagiaan. Sehingga apa? Akan menimbulkan rasa satu saling menghargai, saling menghormati. Itu akan bisa menjadi bahagia dalam kebersamaan. Banyak cerita tentang Rasulullah ini, kalau bangun apa Masjid Nabawi, nggak ada apa-apa dulu. Oper-operan, bahkan waktu perang pun subhanallah, waktu perang pun Rasulullah ini menunjukkan kebersamaannya dalam bahagia, sama-sama dalam keadaan susah. Ini masa perang lagi, bukan masa bahagia lagi, masa perang tapi dibuat bahagia sama Rasulullah. Perang Khandaq atau sebutannya perang Parit, atau disebut juga perang Ahzab. Perang Khandaq ini sama perang Parit artinya sama. Kalau Khandaq bahasa Arabnya, Parit bahasa Indonesianya, artinya apa? Saat itu mau perang gali parit untuk nutupi kota pintu masuk kota Madinah. Nah, disebut juga perang Ahzab. Kenapa? Karena seluruh suku yang ada di Arab saat itu, mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, bersatu untuk menyerang Nabi Muhammad di kota Madinah. Jadi semua suku bersatu menyerang Madinah. Dan Rasulullah kalau saat itu benar-benar diserang seperti itu, nggak akan sanggup. Artinya tentaranya nggak akan siap. Akhirnya ada ide gali parit. Dan di situ saat itu masa paceklik, masa mereka dalam keadaan susah. Bahkan sahabat hampir semuanya tidak makan, satu hari full nggak makan.
Rasulullah subhanallah 3 hari nggak makan karena nggak ada makanan. Kita nggak ada makanan aja, ono cemilan apa nih botol-botol ini ramasa toples ngarep pakai entek rak taune. Loh, Pak, pun mangan, Pak. Boten, aku rak masak suka, Bu. Ada toples sak siji. Loh, Pak, toples ini kosong. Mono tamu, Bu, setunggal tok. Artinya apa? Emang nggak ada makanan. Kurma pun sudah nggak ada berarti. Kalau kita masih ada kurma, masih ada ganjil, itu nggak ada makanan sedikit pun. Sehari sahabat nggak makan, Rasulullah 3 hari. Sahabat yang lain ada sampai 2 hari. Ketahuan Rasulullah 3 hari, karena Rasulullah kalau sudah nggak makan sehari, ganjil batu perutnya. Untuk neken itu biar nggak terasa terlalu lapar. Kalau sudah 3 hari, 3 batu. Ketahuannya saat ada batu yang keras nggak bisa dihancurkan, sahabat lapor sama Rasulullah. Rasulullah yang mau menghancurkan, saat ngangkat seperti kayak palu mau menghancurkan, kelihatan batunya itu kelihatan di kayak sabuknya Nabi, ikatannya Nabi, kelihatan ada 3 batu. Sahabat langsung netes air mata. Tapi Rasulullah nggak pernah mengajak mereka bersedih, nggak pernah ngajak, iki lho aku wis watu telu siji wis rewel kabeh, ora ono. Subhanallah, ada sahabat satu itu lihat Rasulullah ganjel 3, pulang dia nanya sama istrinya, "Mah, iki kira-kira ono panganan apa ora?" Oh, alhamdulillah Pak, nembe mawon aku dikirimi kali sedulur-sedulurku teko desa kambing cilik. Oh, alhamdulillah. Lah napa Pak? Aku tak ngundang Kanjeng Nabi siang biar makan di sini. Tenan Pak. Rasulullah jenengan ngundang. Iya Bu, Rasulullah sudah 3 hari nggak makan. Ya Allah, sakno nih Kanjeng Nabi. Iya Pak, siapa tak masakno? Ya Bu ya, masak ya Bu. Aku tak ngundang Kanjeng Nabi. Berangkat ini sahabat. Nyamperin Rasulullah lagi ibaratnya layeh-layeh. Kalih para sahabat lebih dari ratusan orang yang semuanya kelaparan. Dibisiki Rasulullah, ya Rasulullah, ini alhamdulillah saya ada rezeki, nanti siang makan di rumah ya Rasulullah. Oh, nggih. Bener ya Rasulullah, nanti siang makan di rumah. Tapi maaf ya Rasulullah, niki panjenengan mawon nggih. Oh nggih, siap, matur suwun. Kan diundangnya cuma Rasul, tapi bisik-bisik di depan semua sahabat. Makanya terkadang hati-hati dengan bisik-bisik di depan orang. Karena terkadang menimbulkan fitnah. Kadang awal dia sebelah ini bisik-bisik, ngerasani aku mesti ngerasani. Loh, kita punya sifat seperti itu enggak? Nah, kadang gitu. Rasulullah langsung buat temuan, para sahabat denger, ini ada nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, nanti siang kita diundang makan di rumahnya fulan. Sing sahabat mau dinangi disebut lah, hah? Ya Allah, mati ya bubar. Kan semuanya kelaparan, dengar ada undangan makan, kira-kira gimana? Motone biak kabel. Siap. Oh, langsung siap. Sahabat yang diomongkan ya bingung. Bahis mati aku ini. Isinku kaya apa iki bar? Kambing cilik. Maaf, kalau yang sudah pernah umroh atau haji kan tahu orang sana kalau makan kayak apa. Kita makan senampan itu bisa untuk 3 orang, 4 orang. Sana tuh senampan gitu bisa sendiri. Karena maaf lambungnya lebih besar, memang beda gitu. Kambing cilik itu biasanya paling banyak 2 orang itu sudah masih termasuk ganjel perut, bukan kenyang benar-benar. Mereka kambing kecil itu biasanya ini orang sampai ratusan, kambing kecil 1. Lah kira-kira mangan sak lho dong. Kira-kira ganjil iso ra kuwi? Tapi Rasulullah sudah ngomongkan, pulang dia ngomong, Bu, mati aku Bu, bubar iki blais iki, bar. Lho napa to, Pak? Anu Bu, wis aku gak duwe rai Bu, aku gak duwe rai. Lha maksudnya piye to, Pak? Anu Bu, engko sing mangan kanca-kanca melu kabeh. Lho, maksudmu piye? Anu Bu, engko kanca-kanca melu mangan kabeh ning kene. Lho kanca-kancamu sapa maksudnya? Kan jarene Kanjeng Nabi. Iya Bu, Kanjeng Nabi nek kanca-kanca kabeh. Wong e luwih teko 100, Bu. Sing genah, Pak. Aja ngawur, Pak. Sing genah, sadar, Pak. Sadar. Lu bener, Bu, bener. Si istrinya subhanallah, ngeh. Jenengan sing ngomong. Ora, Bu. Edan po aku. Kambing cilik ngundang wong akeh. Wong awake dhewe ganjel tok kok.
Nah terus maksudnya piye? Sing ngomong Kanjeng Nabi, Pak. Lho Kanjeng Nabi ngomong pripun? Diumumno. Nggih. Lah kanca-kanca, ya siap, Bu. Udah ngeleh kabeh kok. Lah terus sing ngomong sinten? Kanjeng Nabi. Bener sing ngomong ora jenengan. Bener, Bu, sumpah demi swear cara awake dhewe. Sing ngomong Kanjeng Nabi. Rasulullah yang ngomong. Bener. Nek ngono rasa bingung, Pak. Balikan ning kono. Tenggo perintahe Kanjeng Nabi, aku tak siap-siap saiki. Sembelih kambing ini, si suami balik ke Rasulullah. Ditanya, gimana? Sudah disiapkan? Lagi disiapkan ya Rasulullah. Kan tapi bingung, kemeringet iki. Waduh, piye? Wis ki bariki salat langsung mulai hose ngomong mbek bojomu, wis dimasak, wis mateng, dokoken ning baskom, tutupi kain, ora usah dibuka. Nggih ya Rasulullah. Wis aku izin gak apa-apa, wis terserah, pasrah aku wis ngono. Pulang ke suaminya. Apa perintah Kanjeng Nabi? Suruh disiapkan, taruh di baskom, tutupi kain. Oh siap, perintah Kanjeng Nabi. Nabi rak bakal keliru, Nabi rak bakal salah, Nabi rak bakal ngecewakan. Si istri yakin. Makanya orang yakin sama enggak sama. Orang yakin sama tidak sama. Datang Rasulullah masuk sama beberapa orang sahabat, ketemu ini, mana disiapkan sudah. Ini ya Rasulullah. Suruh masuk 10 orang. Masuk 10 orang, diambilkan sama Rasulullah. Pakai tangannya Rasulullah, taruh, makan sampai kenyang. Sampai kenyang, habis kenyang. Keluar, ganti 10 orang. Sampai semuanya sudah makan. Dicek, semuanya sudah makan. Sudah ya Rasulullah. Coba dicek lagi, sudah makan semuanya. Sudah ya Rasulullah, sudah kekenyangan semua. Sudah, ayo kita makan. Sing mau ning baskom gak kurang sithik pun. Gak kurang sedikit. Iki mukjizate Kanjeng Nabi. Ora usah mbok tiru. Ora usah mbok tiru rasa gaya, gak tekan awake dhewe. Ini termasuk mukjizatnya Rasul. Tapi di situ kebersamaannya Rasulullah. Artinya kebersamaan tidak akan bisa kecuali itsar. Itsar itu mendahulukan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan tidak melihat dirinya lebih membutuhkan, orang lain lebih membutuhkan. Itu itsar. Ini salah satu sifat istimewa yang ada di dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum, terutama bedanya Ansor dan Muhajirin. Muhajirin pernah ditanya sama Ansor, "Mas, jenengan nek entuk rezeki piye?" Bersyukur. Ya bersyukur. Oh berarti padha mbek awake dhewe. Ya padha ning beda, Mas. Maksudnya piye? Wa idza faqadna sakarna. Wa idza wajadna atharna. Ngono to? Lah nek jenengan kami kaum Ansor idza faqadna sabarna. Wa idza wajadna syakarna. Paham apa ora iki? Paham tak terangke. Sahabat Ansor itu ngomong, "Mas, keadaan kalian ini gimana dulunya? Kalau dapat rezeki seneng, oh seneng, bersyukur, ya bersyukur, wajar itu. Bersyukur ini kalau dapat rezeki wajar. Kalau dapat nggak mau bersyukur, kurang ya. Makanya ada jadi wong sing kurang ajar. Oh, berarti kita sama-sama. Oh, beda, Mas. Ada lagi apa namanya? Istilahnya kalau kita pedoman. Kami punya pedoman. Apa itu? Wa idza faqadna syakarna. Wa idza wajadna atharna. Ini istimewa, Mas. Lain jenengan wa idza fajadna sabarna, wa idza faqadna sabarna, wa idza wajadna syakarna. Kami kalau nggak ada, masalah kami kepingin makan nih, nggak ada makanan, kami sabar. Wajar ya, biasa ya. Kami nggak ada, kami sabar. Kalau kami mendapatkan, kami bersyukur. Oh, kalau kami nggak seperti itu. Wa idza faqadna syakarna. Kalau kami nggak dapat apa-apa, nggak punya, kami bersyukur. Kenapa? Kami masih ada yang lain. Kami masih punya kesehatan, kami masih punya iman, kami masih yang dilihat nikmat yang lain, jadi bukan yang dicari. Wa idza wajadna, kalau kami ada, asarna, kami dahulukan orang yang membutuhkan. Makanya sering di zaman Rasulullah kalau lagi paceklik nggak punya makanan, itu sahabat semua makanannya dikumpulkan. Dikumpul ke kabeh, gandumnya tumpuk, kurmanya tumpuk, terus dibagi-bagi meneh. Itu subhanallah berkah dan dapat semua. Zaman saiki ora iso. Zaman saiki ora iso. Ngekei beras sak mangkok kiringan, wah aku bakal jatahin untuk sak beras sak ember iki mayan iki mayan. Karena dulu nggak ada pikiran untung duniawi, nggak ada.
pikiran mereka bisa berbuat kebaikan untuk mencari ridho Allah. Nah, makanya pada kesempatan ini buat kita ini sama-sama ingin menjadi orang yang mulia di mata Allah. Kenikmatan Ramadan, kenikmatan hari raya, jadikan itu kenikmatan yang mengikat kita untuk menjadi hamba Allah yang makin baik, menjadi hamba Allah yang makin mulia, menjadi hamba Allah yang makin nikmat. Sehingga apa? Hasil sekolah Ramadan, hasil sekolah hari raya nggak hilang, tetap ada di dalam diri kita. Sholatnya kita alhamdulillah masih tetap rajin, Qur'annya masih jalan, ibadahnya masih jalan, nunggu Ramadan makin tambah lagi. Semoga Allah jadikan kita orang yang mulia, orang yang baik, sehingga kita selus, apalagi dalam kebahagiaan kita terus bersama, dalam keadaan dicoba pun kita tetap bersama, sama-sama ingin mencari ridho Allah, sampai kebersamaan yang nanti hakiki di dalam surganya Allah, bersama Nabi Muhammad dan semua orang yang mulia, fi khair wa lutuf wa afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa la tadri biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aidin al-faizin al-maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa'idna alaina wa ala jamil muslimin sininan ba'da sinin wa awaman thumma awam ala ma yuhibbu yarda dzul jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang kau muliakan bisa menjalankan ibadah, dan kau terima ibadah kami ya Allah, segala amal kebaikan kami ya Allah, segala amal kebajikan kami ya Allah, dan ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, semoga Ramadan yang kami lakukan menjadi amal ibadah yang mulia, yang melambah iman dan takwa, yang menjadikan kami mulia, dan hari raya Idul Fitri menjadikan kami menjadi makin suci, makin bersih dan mulia, makin bercahaya dengan cahayamu ya Allah, dengan cahaya-cahaya ibadah ya Allah. Dan izinkan kami mendapatkan semua itu di tahun berikutnya ya Allah, dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih mulia, dalam keadaan yang lebih nikmat, sehingga kami makin merasakan nikmatnya dekat kepadamu ya Allah, nikmatnya mengikuti ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berikan kami kesehatan, keafiatan, sembuhkan kami dari segala macam bentuk penyakit, terutama kami mohon ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, baik yang zahir ataupun batin. Jadikan kami dan keluarga kami daripada kaum salihin wa salihat, tayyibin dan tayyibat, menjadi calon-calon penghuni surgamu ya Allah. Izinkan kami bertingkah laku dan bertutur kata sebagai calon ahli surgamu ya Allah. Jadikan rumah-rumah kami sebagai surga-surga bagi kami ya Allah. Jadikan tempat tinggal kami surga bagi kami ya Allah, karena kami sebagai suami ataupun sebagai istri ataupun sebagai orang tua ataupun sebagai anak adalah gambaran orang-orang yang akan menghuni surga.